oh my god, setelah beberapa hari aku nggak ngomong apapun. Akhir tahun sampai tahun baru itu rasanya kayak terlalu ramai kalau aku harus bikin konten untuk ngomong di depan kamera yang cukup panjang. Jadi aku memutuskan untuk sekalian sama rehat sejenak. Dan sekarang aku ngerasa kalau ini udah waktunya, karena memang selama akhir tahun dan tahun baru itu aku udah menyelesaikan satu novel yang judulnya adalah Orang-orang Biasa dari Andrea Hirata. Dan ini aku, kalau nggak salah aku baru bikin review, bukan review sih, video pembukaannya ini aja, membahas tentang novel-novel apa yang bakalan aku bahas selanjutnya termasuk novel ini. Terus untuk review lengkapnya aku belum bikin. Terus kemudian aku baca novel selanjutnya yang judulnya adalah Guru Aini, dan ini adalah prequel dari novel Orang-orang Biasa ini. Dan sejauh ini aku udah baca setengah, lebih dari setengah sih aku rasa. Ini segini, cuman emang di bagian belakang ini bukan bagian dari cerita sih, ini kayak review-review novel Laskar Pelangi yang terbit di beberapa negara, diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Jadi untuk ceritanya sendiri sebenarnya ya cuma sampai di sini doang. Dan ini makanya aku bilang udah lebih dari setengah, meskipun lebihnya juga sedikit. Dan karena aku udah baca cukup banyak, karena aku takutnya aku semakin malas untuk ngomong di depan kamera kalau aku tunda-tunda, makanya untuk video kali ini aku bikin pembukaan untuk review novel berikutnya yang masih aku proses baca, yaitu judulnya adalah Guru Aini. Dan besok itu kayaknya aku cukup longgar, semoga aku besok bisa bikin review novel-novel yang udah selesai aku baca di tahun lalu, di tahun 2025, terutama untuk novel yang baru selesai aku baca, All the Light We Cannot See, yang itu sebenarnya aku udah bikin video penutupnya, review akhirnya, cuman aku ngerasa kayaknya kurang oke. Jadi mungkin kalau ada waktu, cukup waktu, besok aku mau bikin review ulang untuk novel itu. Terus kemudian aku mau lanjut bikin review untuk yang ini sebelum aku lupa apa yang mau aku bahas. Jadi gitu aja, aku tutup karena emang aku udah cukup ngantuk. Ini udah hampir jam 12, hampir jam 10 malam, dan setelah ini aku mau baca lagi sedikit terus tidur. Oh ya, selain novel-novel yang aku baca, terutama yang ini yang sedang aku proses baca sekarang, aku juga sedang memproses untuk baca novel yang aku pinjam dari Ipusnas yang udah pernah aku bahas sebelumnya. Kalau di Ipusnas aku sedang pinjam novel dari penulis Jules Verne yang aku pengen baca, aku penasaran karena novel ini dimention atau menjadi novel favorit dari tokoh yang ada di novel All the Light We Cannot See. Dan sekarang aku baru baca sampai, belum jauh sih, dikit banget, karena memang aku bacanya tuh dikit-dikit. Kalau aku udah bener-bener mau tidur ngantuk banget, cuman aku masih kepikiran untuk membaca, aku biasanya baca, dan itu biasanya cuma nambah sehalaman 2 halaman. Jadi gitu aja sih, aku tutup dulu. Sebenarnya ini tadi tuh aku berniat untuk bikin review singkat aja dari Guru Aini ini. Ya belum review akhir sih, karena emang aku kurang dikit lagi selesai, karena memang besok itu udah waktunya aku ngembaliin, dan aku takutnya itu kayak nggak sempat gitu loh untuk bikin review singkatnya. Cuman ternyata aku tadi itu masih bikin video pembukaan untuk novel ini karena memang goblok aja gitu loh, ternyata aku belum bikin review video pembukaan untuk yang ini, makanya aku tadi itu bikin itu dulu. Terus sekarang ketika aku mau ngomongin novel ini, mau bikin review singkatnya, dan aku berharapnya sih masih ada cukup tenagaku untuk menyelesaikan novel ini di malam ini. Rasanya kayak aku udah males sekarang, nggak tahu sih. Jadi review singkat aja ya. Untuk Guru Aini, ini adalah prequel dari novel Orang-orang Biasa. Kalau di Orang-orang Biasa ini, inti ceritanya adalah menceritakan kisah tentang 9 orang-orang biasa. 10 sih sebenarnya pada akhirnya. 10 orang-orang biasa yang mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang lugu, yang polos, yang tidak tahu apa-apa, yang kurang berpendidikan, yang orang-orang desa banget, yang pada suatu hari mereka itu merencanakan sebuah perampokan bank karena mereka itu butuh uang untuk membiayai kuliah dari anak dari salah satu anggota mereka yang namanya adalah Aini. Jadi si Aini ini, atau anak dari salah satu anggota dari
orang-orang biasa ini, dia itu adalah anak yang cerdas banget dan dia diterima di sebuah fakultas kedokteran di universitas yang terkenal, universitas negeri yang terkenal. Cuman dia itu nggak punya uang karena memang orang tuanya itu hanya orang yang berjualan mainan anak-anak di pinggir jalan, kayak pedagang kaki lima gitu loh. Terus pada akhirnya karena si ibunya ini itu punya teman-teman yang cukup solid dari masa sekolahnya, mereka itu dengan konyolnya merencanakan sebuah perampokan bank, dan itu konyol banget, dan ini novelnya lucu banget. Cuman untuk dasar masalahnya yaitu untuk membiayai si anak atau si Aini untuk kuliah. Untuk masalah kehidupan dari Aini ini sebenarnya tidak terlalu dibahas di novel ini. Jadi ini kayak menceritakan bahwa orang-orang ini ingin mencari uang untuk Aini, cuman kisah kehidupan Aini sendiri tidak dibahas. Terus untuk novel yang ini bedanya, ini kan adalah prequel dari novel yang ini, orang-orang biasa ini. Ini lebih menceritakan lagi kisah kehidupan dari Aini, mulai dari dia itu kecil, ketika dia itu ternyata sekolah pun pada awalnya dia bukan anak yang cerdas, karena dia tidak punya mimpi juga, karena dia juga tidak punya fasilitas yang lengkap. Bagaimana dia yang pada awalnya adalah anak yang sangat biasa banget, yang bahkan bisa dianggap sebagai anak yang bodoh, pada akhirnya dia itu bisa menjadi seorang anak yang cerdas, yang dia itu ingin mengejar mimpi untuk menjadi dokter. Jadi seperti itu sih review singkatnya. Terus bedanya antara kedua novel ini sama ini, beda lah ya ceritanya. Yang ini kan menceritakan perampokan ini menceritakan menceritakan kisah dari anak yang menjadi alasan orang-orang ini melakukan perampokan. Cuman selain ceritanya beda, tentu aja beda meskipun tetap berhubungan. Kalau novel yang ini aku ngerasa ceritanya lebih lucu, lebih konyol, lebih goblok, lebih bisa membuat aku tertawa. Kalau yang novel ini sejauh ini emang masih ada unsur lucunya, itu masih ada, cuman tidak sebanyak ini karena memang tokoh-tokohnya di sini itu yang terutama adalah tokoh orang-orang yang lugu, yang tidak berpendidikan gitu loh. Menurutku lucu banget, bikin ketawa meskipun mereka itu ya anggap aja orang-orang pinggiran, tapi mereka itu masih punya hati nurani, aku ngerasa seperti itu. Terus untuk novel yang ini ada unsur lucunya, cuman lebih banyak unsur seriusnya, yaitu terutama dari dua tokoh utama, yaitu Aini sendiri sama guru matematika di sekolahnya Aini, yang membuat Aini ini bersemangat banget untuk belajar, untuk mengejar ketertinggalannya, untuk bisa menggapai mimpinya untuk menjadi dokter. Jadi kayak gitu sih, ini lebih kayak seperti orang yang berusaha keras gitu loh untuk mengejar mimpi. Selain Aini yang berusaha keras untuk mendapat nilai yang bagus dalam mata pelajaran matematika biar dia bisa masuk ke fakultas kedokteran nantinya setelah lulus SMA, di sini juga menceritakan kisah dari si gurunya Aini atau guru matematikanya Aini yang namanya Guru Desi atau Guru Desimal. Itu dia juga adalah seorang yang sangat pekerja keras dan begitu ingin mengejar mimpinya untuk menjadi guru matematika, untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pelosok, biar anak-anak di daerah pelosok itu bisa menjadi anak-anak yang cerdas matematika. Bukan hanya matematika sebenarnya, tapi juga cerdas dalam mata pelajaran lainnya. Jadi di sini dua tokoh ini antara Aini dan Guru Desi ini kayak mereka sama-sama ingin mengejar mimpinya dan begitu keras pada diri sendiri biar mimpinya itu bisa terwujud. Jadi gitu aja sih, itu kayaknya udah cukup mencakup semuanya. Cuman mungkin besok aku bakalan bikin review akhirnya, review penutupnya, karena aku juga belum tahu ini endingnya bakalan seperti apa. Ini tinggal dikit lagi dan aku benar-benar berusaha banget biar aku bisa menyelesaikannya sebelum waktu aku ngembaliin besok. Jadi aku mau outfit check dulu sekalian, sama aku mau bikin review update terakhir tentang buku yang aku baca dan pinjam dari Perpus Bung Karno. Aku kan kemarin 2 minggu yang lalu itu pinjam 3 buku, cuman ternyata pada akhirnya aku baru bisa menyelesaikan 2 ini. Dan ini yang Guru Aini ini aku selesainya itu tepat tadi malam sekitar jam 11:30 malam. Terus untuk yang ini aku nggak akan selesaikan, nggak akan baca sekarang, tapi nggak tahu, mungkin aku bakalan pinjem lagi nanti di Perpus. Jadi kayak gini aja outfit checkku. Aku hari ini lagi pakai rok karena emang belakangan ini aku lagi mood banget untuk berpenampilan lebih feminin. Jadi gitu aja. Sekarang aku mau berangkat ke Perpus. Ngopi dulu biar waras. Aku
agak bete sebenarnya karena masalah ngedit video ya. Aku ceritain singkat aja. Jadi sebenarnya kemarin itu aku udah ngedit video itu sesorean sampai malam buat review novel apa itu, Kronik Kematian dari Gabriel Garcia Marquez. Dan aku kan kebanyakan videoku itu pakai kamera yang ini, yang baru ini. Terus waktu aku mau render, aku baru sadar kalau ternyata video yang ini itu 120 fps gitu loh. Sedangkan videoku yang biasanya itu cuma 30. If I'm not mistaken, iya 30-an kalau aku pakai kamera HP ku. Terus waktu aku mau mulai render, aku pikir ya udahlah, coba aja gitu kan. Ternyata waktu aku mau udah mulai render sampai ke detik ke-6, baru ke detik ke-6 itu aku ngecek gitu loh berapa lama kira-kira rendernya itu bakalan berlangsung, pokoknya sampai akhir itu berapa lama. Ternyata lama banget, sekitar 20 jam. Kalian tahu aku edit video ini pakai laptop, dan laptopku itu laptop lama banget yang sebenarnya aku pakai itu dari zaman kuliah, ngerjain skripsi pakai itu. Dan laptopku ya laptop yang biasa aja gitu loh, bukan laptop yang bagus, bukan laptop yang emang speknya untuk ngedit video. Dan ini emang aku dulu nggak ada kepikiran gitu loh buat beli laptop yang gimana karena emang dulu aku pikir aku cuma bakalan pakai laptopku ini ya buat nonton video itu maksimal, buat ngetik kerja dan lain sebagainya. Toh ya kayak laptop yang standar aja gitu loh. Cuman ternyata setelah aku bikin video kayak gini, ternyata laptopku itu kasian banget kalau ngerender video itu lama banget. Terus akhirnya aku batalkan rendernya. Terus aku coba untuk edit ulang tadi pagi. Aku ganti ke 60 fps. Untungnya videoku yang kali ini tuh singkat. Jadi untuk Kronik Kematian itu reviewku singkat, nggak ada 20 menit. Jadi meskipun aku pakai 60 fps itu setidaknya seperti pada umumnya waktu aku ngerjain videoku review yang sekitar 40 menitan, 30 sampai 40 menitan. Jadi untuk sekarang ini setelah aku kerja keras sepagian pokoknya setelah aku mengerjakan segala urusanku kayak masak dan lain sebagainya, aku langsung benar-benar cepat-cepat ngedit karena memang jadwalku untuk upload video itu sebenarnya besok. Ya, pokoknya besok itu harus udah jadi makanya aku benar-benar buru-buru bikinnya. Dan untungnya aku ingat gitu loh potongan-potongan yang harus aku lakukan, apa yang harus aku masukkan itu aku udah ingat. Jadi kayak lebih gampang. Kalau kemarin waktu aku edit awal itu kan aku masih mikir motongnya di mana, apa yang harus aku masukkan, musiknya apa, itu kan aku masih mikir. Kalau yang ini ya tinggal aku ulangi lagi, jadi lebih cepat. Meskipun sebenarnya ada trouble lagi, tadi pagi itu laptopku ngadat, nggak kerja sama sekali, kayak nggak bisa diproses gitu loh, nggak bisa memproses apapun, bahkan kursornya juga nggak gerak. Terus akhirnya aku matikan paksa. Terus setelah aku nyalakan lagi, untungnya berjalan dengan normal. Jadi ini aku sambil nungguin renderku yang kurang 3,5 jam. BTW ngantuk banget karena hari ini hari Sabtu, weekend, aku nggak kemana-mana karena nggak ada acara juga kemana-mana. Terus cuaca juga lagi mendung, semalaman itu sebenarnya hujan sampai gerimis, terus ini dari pagi itu mendung. Jadi kayak males banget gitu loh. Ngerti nggak sih mood kalau lagi mendung itu kayak pengennya cuma bermalas-malasan terus tidur. Jadi udah curhatnya. Sebenarnya aku nyalain video kamera ini karena aku mau bikin review novel. Aku butuh bikin stok gitu loh untuk beberapa waktu ke depan, biar aku nggak perlu ngomong terlalu banyak di depan kamera, karena emang sekitar 2 minggu ke depan itu aku agak sulit untuk ngomong. Jadi sebenarnya setelah Kronik Kematian ini aku bakalan langsung proses video berikutnya yang aku bakalan upload 5 hari kemudian, yaitu Orang-orang Biasa. Dan itu udah lumayan longgar gitu loh untukku. Seminggu ke depan itu setidaknya aku udah punya cadangan, cuman untuk minggu berikutnya aku nggak ada cadangan. Dan aku rasa ada banyak banget buku yang udah aku baca, udah aku proses untuk reviewnya, cuman aku belum bikin review akhirnya. Makanya aku memutuskan sekalian aja aku mau bikin untuk cadangan beberapa waktu ke depan. Dan untuk kali ini aku mau membahas novel yang baru selesai aku baca juga, yang adalah lanjutannya
kelanjutannya prequel dari orang-orang biasa, yaitu Guru Aini. Biar lebih gampang karena memang ini lebih aku ingat gitu loh. Untuk buku-buku yang lainnya semoga bisa aku proses ya setelah ini, mungkin besok kayaknya. Jadi untuk Guru Aini, kalau aku bandingkan, aku kayaknya udah ngomong sih, kalau aku bandingkan sama orang-orang biasa, kalau orang-orang biasa itu ceritanya lebih konyol, pilihan katanya, pilihan nama orangnya, pilihan nama kejadiannya, pokoknya itu lebih konyol, tapi ada pesan moralnya di situ tentang orang-orang biasa yang mereka itu tidak punya apa-apa, yang orang-orang pinggiran yang mereka tidak punya mimpi yang besar, tapi pada akhirnya mereka mau berkorban untuk menjadi seorang penjahat, kelompok penjahat, karena memang mereka ingin mewujudkan impian dari anak salah satu anggota mereka, yaitu Aini. Yang Aini ini ternyata diterima di sebuah perguruan tinggi sebagai calon dokter. Itu untuk orang-orang biasa, dan ceritanya meskipun inti ceritanya itu agak sedih dan miris tentang orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya uang, tidak diperhatikan sama pemerintah, juga nyentil tentang orang-orang jahat yang dari awal sampai akhir itu tetap jadi orang jahat. Kalau yang di orang-orang biasa, meskipun ceritanya seperti itu, tapi dibungkusnya, dikemasnya dengan cerita yang lucu. Tapi untuk Guru Aini ini lebih menceritakan, lebih berfokus ke kisah prequel dari bagaimana orang-orang biasa yang ada di novel orang-orang biasa itu akhirnya mau menjadi perampok bank, yaitu karena Aini yang adalah anak dari salah satu anggota dari orang-orang biasa yang aku juga, nama ibunya Dina. Nah, Aini ini dia itu pada awalnya adalah seorang anak yang bisa dianggap bodoh, bahkan hampir paling bodoh di kelasnya, karena dia sering banget dihukum sama gurunya, terutama guru matematika, karena dia benar-benar tidak bisa matematika sama sekali. Toh dia juga berpikiran bahwa apa gunanya gitu loh matematika, karena dia juga tidak punya mimpi. Cuman ternyata ada suatu kejadian yang membuat Aini ini benar-benar berubah banget jalan pikirnya. Dia benar-benar ingin belajar, terutama belajar matematika, karena tema di sini bukan tema sih, inti di novel ini adalah karena Aini ingin belajar, ingin menjadi seorang dokter, dan salah satu cara paling ampuh agar Aini bisa menjadi seorang dokter adalah dengan cara Aini ini bisa mengerjakan soal matematika, karena memang Pak Aini ini kayak bodoh banget gitu loh matematikanya. Terus akhirnya Aini ini ingin mendapatkan pengajaran dari guru matematika terbaik di sekolahnya yang namanya Bu Desi. Bu Desi ini BTW juga masuk ke dalam novel orang-orang biasa, dan itu juga adalah guru dari orang tuanya Aini gitu loh, atau Dinah itu. Nah, selain cerita tentang Aini yang dia itu berusaha keras mati-matian belajar matematika dari guru matematika paling pintar, tapi juga paling strict di sekolahnya yang namanya Bu Desi, ini juga menceritakan kisah tentang Bu Desi. Pokoknya di sini menceritakan kisah tentang dua orang sih. Yang pertama itu Aini, yang kedua adalah Guru Desi. Dimana Guru Desi ini juga diceritakan kisah masa lalunya, dimana dia itu adalah seorang anak yang cerdas. Di masa sekolahnya dia itu lulusan terbaik gitu loh di kabupatennya kalau nggak salah. Cuman Desi ini dia itu nggak punya mimpi yang aneh-aneh, nggak mau jadi ahli ekonomi lah, nggak mau jadi dokter lah. Mimpinya itu cuma satu, yaitu ingin menjadi guru matematika, karena dia ingin anak-anak di lingkungannya, terutama di daerah-daerah terpencil, di pelosok-pelosok di sekitarnya itu jadi anak-anak yang pintar. Dan dia itu kayak benar-benar ingin mewujudkan itu, meskipun orang-orang di sekitarnya, meskipun gurunya, sampai kepala sekolahnya, orang tuanya, terutama ibunya itu melarang Aini untuk hanya kuliah D3 matematika hanya untuk menjadi guru, dia itu tetap ingin menjadi guru. Dan pada akhirnya karena dia itu begitu keras kepalanya, akhirnya dia bisa sekolah menjadi calon guru matematika, dan di sekolahnya pun, di kampusnya pun dia tetap menjadi lulusan terbaik matematika. Dan akhirnya dia itu ditempatkan di sebuah daerah terpencil, daerah yang antah berantah, yang jauh banget dari perkotaan, yang untuk datang ke sana itu harus naik bus berjam-jam, sampai naik kapal berkali-kali untuk mencapai pulau itu untuk menjadi guru matematika di sebuah daerah yang sangat terpencil, yaitu di daerah dimana Aini tinggal. Dan di kedua orang ini tuh aku ngerasa ada kemiripan gitu loh. Kedua orang ini sama-sama punya impian, sama-sama
ingin mengejar satu impian, yaitu yang untuk Aini ingin menjadi dokter agar dia bisa mengobati ayahnya yang sedang sakit, yang entah entah penyakit apa yang diidap ayahnya. Untuk guru Desi sendiri, Bu Desi atau guru matematikanya sendiri, itu dia benar-benar ingin menjadi guru matematika karena dia ingin orang lain itu ingin orang lain atau anak-anak di daerah terpencil terutama itu menjadi anak-anak yang pintar dan tidak tertinggal dari daerah-daerah perkotaan lainnya. Dan mereka itu benar-benar sama-sama sangat keras kepala, meskipun jalan mereka untuk mencapai tujuan itu kayaknya sangat terjal, sangat sulit. Keduanya ini pantang menyerah. Keduanya ini benar-benar gak peduli hal lain. Pokoknya mereka ingin impian mereka terwujud, apapun yang harus mereka lakukan itu mereka lakukan, asalkan jalannya itu tetap bukan jalan yang curang sih. Mereka itu keduanya ini benar-benar rela melakukan apapun, tapi apapun yang mereka kerjakan itu tidak melanggar aturan. Pokoknya keduanya ini sama-sama kayak orang yang benar-benar gigih untuk mencapai tujuan hidupnya, kayak gitu sih. Untuk cerita dari novel Guru Aini ini lebih fokus, lebih serius, menceritakan kisah orang-orang yang ingin mengejar impiannya sampai akhir. Kayak gitu sih review untuk novel Guru Aini dariku. Untuk masalah lucu atau enggak, sebenarnya ada beberapa bagian yang lucu gitu loh di Guru Aini ini, cuman tidak sebanyak apa yang ada di novel orang-orang biasa. Cuman kalau untuk ceritanya sendiri, yang ini lebih ngena bagiku karena emang lebih ada pesan moralnya itu lebih jelas gitu loh, yaitu untuk mengejar impian sampai mimpi itu bisa kita wujudkan. Benar-benar fokus sama satu impian itu aja. Dan aku ingin terinspirasi dari kisah ini untuk mengejar impianku sendiri. Apapun yang terjadi aku tidak peduli, aku ingin mengejar impianku sampai impian itu terwujud. Jadi seperti itu aja sih reviewnya. Jadi sekian review novel Guru Aini dariku. Semoga kalian betah nonton sampai akhir. Semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time. Goodbye.